Oke, nah kita mulai dengan memberikan pendapat ya. Tidak ada pendapat salah, tidak ada pendapat benar, hanya ada pendapat. Semua pendapat baik. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan kualitas atau mutu? Karena kita kan mau belajar KPI. Jadi mesti mengerti dulu apa sih kualitas atau mutu. Kemudian yang kedua, minta tolong beri satu contoh tentang kualitas yang baik dibandingkan kualitas yang buruk. Nanti saya minta ada 2 orang ya, yang satu menjawab pertanyaan pertama, yang satu menjawab pertanyaan kedua. Silakan. Apa yang dimaksud dengan kualitas atau mutu? Satu orang, silakan. Itu bicara tentang ada standar atau target yang harus kita capai. Oke, jadi kualitas ada suatu standar atau target yang akan dicapai. Oke, dari Puskesmas, Pamki. Oke, terima kasih. Contoh, siapa yang mau memberikan contoh? Bagaimana kualitas yang baik dibandingkan dengan kualitas yang buruk? Bisa yang lewat device kalau matikan mikrofonnya dulu sama fokusnya karena ada feedback ya. Join lewat Zoom tadi. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Pertanyaan kedua, siapa yang mau kasih contoh? Silakan. Seperti obat yang kita kasih obat, maksudnya kalau pasien tersebut dia sehat berarti itu kualitas yang baik. Kalau yang tidak, menurut saya itu mungkin obatnya dia tidak minum. Oke, jadi kualitas obat atau kualitas layanan tadi maksudnya? Jadi kualitas kalau pasien minum obat berarti kualitas yang baik. Berarti tenaga kesehatan itu memberikan layanan yang baik, jadi obat diminum. Sementara yang tidak diminum. Oke, baik. Terima kasih untuk yang memberikan pendapat. Ini saya ada hadiah buat yang memberikan pendapat. Jadi siapa yang tidak mau angkat tangan menyesal. Oke. Jadi ingat-ingat kalau ada kotak kuning berarti sesuatu. Oke, lanjut. Ya, tadi kurang lebih sama ya seperti apa yang tadi sudah diberikan contoh tentang apa sih artinya kualitas, apa artinya mutu. Jadi kualitas adalah standar dari sesuatu, apakah itu produk, apakah itu pelayanan, kesehatan, dan sebagainya, diukur atau, tolong Mas, diukur atau dibandingkan, ya. Jadi dibandingkan dengan hal yang lain yang serupa. Nah, di sini saya memberikan contoh tas ya. Ini tas di sini mungkin warnanya agak buram, tapi ini warna merah muda, bentuknya mirip, hampir sama lah itu. Beli di toko yang sama, harganya kurang lebih sama. Nah, saya sebagai pembeli itu membandingkan, saya mau membandingkan ini tas A atau tas B itu yang lebih berkualitas atau lebih bermutu. Nah, produk yang satu yang di sebelah kiri ini saya pakai 3 tahun dengan masa pemakaian 3 hari per minggu. Produk B yang di sebelah kanan sama, 3 hari per minggu saya pakai ke puskesmas, tapi 6 bulan sudah rusak. Nah, rusak ini apa? Rusak ini merupakan suatu standar. Apa yang dimaksud dengan rusak? Resletingnya rusak atau copot, kemudian ada robekan pada tas. Nah, jadi saya sebagai pembeli itu membandingkan kualitas bagus dan kualitas yang buruk. Oke, lanjut. Nah, ini juga kalau ini contoh kedua sangat berhubungan dengan pelayanan kita di puskesmas. Contoh, tadi sudah diberikan contoh yang sangat baik ya. Oh, ibu tidak minum. Nah, jadi mungkin contoh pertama yaitu ibu mendapat pelayanan ANC 10T.
Sementara ibu pergi ke pusat layanan lain hanya mendapat 7T. Nah, jadi saya sebagai ibu hamil, saya akan bilang, oh pelayanan di tempat A itu lebih bagus dari pelayanan di tempat B. Ini lebih berkualitas, ini kurang berkualitas. Nah, sama tadi seperti yang Kepala Dinas sampaikan, jadi kualitas itu bukan kita yang menilai, itu biasanya orang atau pembeli atau orang yang kita layani lah yang menilai bahwa ini kualitasnya bagus atau ini kualitasnya jelek. Nah, ada juga di contoh-contoh lain, misalnya layanan yang paling bawah tuh, bidan memberikan solusi untuk hambatan yang dijumpai ibu hamil. Ini adalah suatu pelayanan yang berkualitas karena ibu merasa terbantu dengan adanya solusi dari bidan. Nah, sementara di tempat yang lain bidan tersebut tidak memberikan solusi karena tidak pernah menanyakan hambatan dari ibu hamil. Oke. Kira-kira sampai sini bisa ya untuk menangkap, atau ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan angkat tangan, nanti akan saya langsung jawab. Lanjut. Nah, mengapa penting untuk meningkatkan kualitas dari program atau layanan kesehatan? Yang pertama adalah bahwa ibu ini merasa puas karena derajat kesehatannya itu bisa tercapai. Jadi kualitas itu pertama selalu akan dinilai oleh yang memakai jasa atau yang memakai produk. Kemudian selanjutnya bagi tenaga kesehatan dan juga bagi institusi, bagi manajemen. Nah, jadi dengan adanya suatu kualitas bisa itu kita untuk menilai apakah standar yang kita lakukan sudah memenuhi suatu standar dari profesi atau standar dari pedoman dan program kesehatan. Nah, dengan begitu jika mempunyai kualitas layanan yang baik, maka reputasi dari institusi, reputasi dari kita sebagai petugas kesehatan, reputasi puskesmas itu bisa terangkat. Dan yang terakhir, yaitu bisa mengurangi biaya gitu. Dengan melakukan pelayanan berkualitas yang efisien, produktif, maka biaya bisa dikurangi. Jadi dalam pengukuran kualitas kurang lebih sama dengan kita mengukur yang lain, yaitu ada 4 dimensi atau 4 elemen. Yang pertama input atau masukan, yang kedua proses, output atau luaran jangka pendek, dan outcome atau luaran jangka panjang. Jadi contoh dari input itu kurang lebih seperti infrastruktur, sumber daya manusia, misalnya obat-obatan, sarana, kemampuan atau skill, dan sebagainya. Sementara untuk proses adalah kegiatan dari yang akan kita lakukan dalam suatu program, misalnya edukasi. Nah, itu edukasi itu kita akan nilai bagaimana proses dari edukasi untuk ibu hamil. Dan kemudian yang ketiga yaitu output. Kalau mungkin di Pemila OAM ini contohnya jumlah ibu hamil atau proporsi yang mendapat Pemila OAM 1. Nah, itu langsung kan bisa diukur. Dan luaran jangka panjang atau outcome adalah perubahan dari status kesehatan, misalnya prevalensi atau insiden dari malaria dalam kehamilan dalam suatu kabupaten. Oke, lanjut. Kita akan mulai dengan bagaimana melakukan CKI ini. CKI ini akan dimulai dengan adanya satu masalah. Jadi langkah pertama akan dilakukan identifikasi masalah. Kita ini mengetahui mengidentifikasi masalah apa yang akan kita kerjakan atau kita selesaikan. Kemudian kedua, melakukan analisis dari masalah tersebut. Setelah kita analisis, kita akan merancang solusi apa yang terbaik yang bisa mencapai target yang mau kita capai. Dan yang keempat, yaitu menguji dan implementasi solusi. Di sini ada yang disebut siklus PDSA. Jadi ada P, yaitu plan atau rencana, D, do atau lakukan, S, study, pelajari, dan yang terakhir adalah A, act, tindak lanjut. Kita akan bahas satu-satu.
kita mulai dengan identifikasi masalah. Nah, saya minta pendapat dari teman-teman di sini, kapan suatu kondisi atau keadaan itu disebut masalah? Nah, misalnya di dalam program kesehatan, kira-kira kapan suatu kondisi atau keadaan disebut masalah? Ya, silakan. Terima kasih, saya dari Puskesmas Timika Jaya. Suatu keadaan dikatakan mengalami suatu kondisi masalah, seperti contohnya di sebuah puskesmas, kita mengalami yang namanya stop out obat. Di situ kita mengalami otomatis penurunan kualitas pelayanan obat karena ketersediaan obat kurang, jenisnya juga kurang, jadi kita tidak bisa maksimal memberikan obat ke pasien. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi ini diberikan contoh bahwa ada kehabisan obat, sehingga contohnya di Pemila OAM ini obat itu tidak bisa diberikan ke masyarakat. Oke, lanjut. Nah, jadi untuk masalah itu biasanya bahwa target yang mau kita capai itu lolos atau tidak mencapai target, maunya di tengah ternyata tidak sampai, hanya di pinggir dari lingkaran itu. Nah, oleh karena itu sebelum memulai suatu program atau kegiatan sangatlah penting untuk menentukan target apa yang mau dicapai, sehingga kita mempunyai suatu pembanding saat evaluasi. Tadi kan contoh, saya sudah memberikan contoh tentang TAS. Nah, TAS kita mau tahu, kita punya indikator, indikatornya resleting rusak dan sebagainya. Kemudian ada waktu. Oh, ternyata ini 2 tahun masih bagus, ini 6 bulan sudah rusak. Jadi kita menentukan target. Nah, untuk Pemila OAM ini saya akan serahkan ke Dr. Hafiz untuk menjelaskan target yang mau dicapai. Silakan, Dr. Hafiz. Jadi walaupun dia misalnya Pemila OAM 2, itu denominatornya tetap K1 ya, Dr. Hafiz. Jadi bukan K2. Jadi apapun pemilanya, Pemila 4, tetap denominatornya itu kunjungan pertama kumulatif. Jadi di grafik itu yang bulan Februari itu K1-nya jumlah yang Januari tambah Februari, gitu ya, Dr. Hafiz. Terus grafik yang di Maret, K1-nya adalah Januari tambah Februari tambah Maret, gitu ya. Nah, tapi Pemila OAM-nya tergantung, kalau dia Pemila 2, ya jumlah yang Pemila 2. Tapi jadi saya juga makanya harus memahami, karena saya cenderung, jadi kalau Pemila 2 ya per K2, Pemila 3 per K3, Pemila 4 per K4, ternyata tidak K1, karena itu K1 itu dianggap sebagai jumlah ibu hamil yang seharusnya mendapat Pemila OAM. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contohnya, kan ini akan mulai bulan depan ya. Hanya memberikan contoh saja, misalnya Puskesmas menentukan bahwa Pemila OAM di bulan Februari, ini kita khusus bicara bulan Februari, adalah 50% dari ibu hamil. Nah, saya memberi pinjam contoh ya Puskesmas Wania. Jadi contohnya seperti ini. Nah, setelah kita menentukan target bahwa 50% itu ibu hamil K1 ya berarti Dr. Hafiz. Ya, ibu hamil K1 itu dari Puskesmas itu akan mendapat Pemila OAM pertama. Kemudian kita akan melaksanakan program selama 1 bulan. Oke, selanjutnya. Nah, setelah itu di akhir Februari kita akan mulai melaksanakan CKI. Apa yang perlu dipersiapkan? Pertama, data. Nah, data dalam bentuk angka, tadi sudah dijelaskan Dr. Hafiz, angka-angka apa saja yang mau disiapkan saat evaluasi, jumlah ibu hamil yang sudah mendapatkan, jumlah K1, dan sebagainya di bulan Februari. Kemudian ada juga data yang bukan angka atau data kualitatif. Apa data yang bukan angka ini?
Misalnya keluhan di WA. Nah, itu data. Itu. Kenapa di minggu kedua itu banyak yang tidak mendapat pemila OAM? Oh, ternyata stok obat habis. Tuh, belum sempat ambil di dinas. Nah, itu adalah data. Itu dibawa ke rapat evaluasi. Misalnya apalagi nih, ada keluhan misalnya kekurangan staf, kekurangan tenaga, karena ada yang pelatihan. Nah, itu adalah data. Itu dibawa ke rapat. Nah, kenapa kita juga butuh data bukan angka atau data kualitatif ini? Ini akan membantu untuk mencari tahu akar dari masalah. Kemudian setelah itu di dalam kegiatan evaluasi kita formulasikan masalah. Jadi ada 4 hal, yaitu masalahnya apa, siapa, kapan, dan di mana. Nah, ini saya memberikan contoh yang sederhana ya. Jadi di bulan Februari 2022 itu kan kapan ya? Kemudian hanya 20% ibu hamil K1, yaitu siapa? Berarti ibu hamil K1 di mana? Di Puskesmas Wania misalnya, yang mendapat pemila OAM pertama itu apa. Jadi ada 4 hal ini yang harus kita tulis saat kita memformulasikan masalah. Dan yang terakhir, ini penting juga kehadiran dari tim. Jadi sebaiknya seluruh atau sebagian besar anggota tim itu hadir di dalam rapat evaluasi. Lanjut. Nah, tim ini penting, yaitu tim yang multidisiplin dan multi level. Sebaiknya ada manajemen puskesmas, ada kepala puskesmas, mungkin bendahara, dan yang lain, selain oleh tim pelaksana. Nah, jadi orang-orang ini akan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang program tersebut, tentang masalah, sudah pernah melewati mungkin hal yang sama, dan mempunyai pengalaman atau pandangan yang berbeda. Nah, itu kenapa diperlukan tim yang multidisiplin dan juga multi level. Keuntungannya yaitu yang pertama, semua orang akan terlibat memberikan masukan atau ide. Ya, makanya bisa dipancing pakai silver coin juga kalau saat rapat evaluasi, biar banyak yang datang. Nah, kemudian partisipasi aktif dari semua pihak yang datang ini itu akan sangat membantu untuk mempertajam ide, mencari ide kreatif, dan terutama mengurangi penolakan saat implementasi atau ada intervensi yang mau dilakukan. Nah, dan yang ketiga ini sangat penting, yaitu untuk mengurangi resistensi dan juga menghindari blaming atau saling menyalahkan gitu. Jadi kalau jadi misalnya bulan Maret tidak tercapai, nanti mulai saling tunjuk, ini kesalahan kepala puskesmas, ini kesalahan dari bidan. Nah, jadi kalau misalnya sesuatu itu dikerjakan bersama, keputusan kelompok, tidak ada yang saling menyalahkan. Karena kalau ada budaya saling menyalahkan, cekia ini tidak akan jalan. Gitu. Tidak akan jalan. Karena kita akan menyembunyikan masalah. Bukan membuka masalah, malahan masalahnya disembunyikan. Karena takut disalahkan. Jadi sama-sama belajar ya, untuk misalnya masih ada juga budaya saling menyalahkan, ayo kita sama-sama untuk terbuka dan juga mengambil tanggung jawab. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah tadi ya, jadi yang bagian pertama, identifikasi masalah, sangat penting untuk formulasi masalah. Kemudian yang kedua, melakukan analisis. Tadi sudah ada formulasi masalah, kemudian kita lakukan analisis. Oke, lanjut. Untuk pelaksana analisis masalah ini banyak ya pendekatannya. Ada yang disebut pohon masalah gitu. Jadi ada gambar pohon, terus ada akar-akarnya, di situ ditulis masalahnya apa. Kemudian di sini saya akan jelaskan diagram tulang ikan atau fishbone diagram. Jadi jadi yang pertama akan dimulai di sebelah kanan ya. Dimulai dari pernyataan masalah. Tadi kan sudah ada pernyataan masalah di bulan Februari dan sebagainya, itu adalah pernyataan masalah. Kemudian tim akan sama-sama mendiskusikan
kira-kira apa sih masalah yang timbul, kenapa cuma 20%? Sementara target kita 50%. Oke, lanjut. Nah, ini saya sudah memberikan contoh pernyataan masalah yang tadi saya pindahkan ke sini. Kemudian kenapa itu masalah dibawa? Karena target belum tercapai. Hanya 20%, sementara target 50%. Nah, setelah berdiskusi, contohnya misalnya ada masalah hambatan di manusia. Ternyata ada 2 staf itu cuti bersalin, jadi kekurangan tenaga. Misalnya dari manajemen juga, ternyata SK Pokja itu belum terbentuk. Nah, jadi prosesnya itu belum mulai berjalan. Bisa juga dari alat, misalnya kan harus dilakukan edukasi, promosi kepada ibu hamil, kenapa ini penting untuk minum obat ini. Nah, itu karena ibu sulit menangkap dengan lisan, butuh gambar, tapi tim dari puskesmas belum punya gambar, flip chart. Nah, sehingga di proses itu edukasi masih sulit diterima oleh ibu. Bisa juga karena kemampuan komunikasi dari yang memberikan edukasi itu masih belum tepat. Kemudian misalnya dari lingkungan, keluarga ibu tidak mendukung. Ibu sudah mau minum obat, tapi setelah pulang ke rumah dihambat oleh keluarga karena takut risiko. Nah, ini adalah contoh-contoh proses mencari akar dari masalah. Jadi kenapa butuh tim yang multi level dan juga yang mengerti dari masalah dan program tersebut. Selanjutnya kita akan merancang solusi. Tadi kan sudah kelihatan ada beberapa akar masalah. Ya, lanjut. Nah, untuk mencapai solusi, karena tadi kan sebenarnya akar masalah dari masalah itu sendiri itu banyak. Tapi apakah kita mampu menyelesaikan semua akar masalah tadi? Mungkin bisa, kalau mungkin masalahnya 1-2, tapi kalau akar masalahnya cukup banyak, maka kita harus harus realistis dalam kemampuan dan sumber dana kita, sumber daya dan sumber dana. Apakah ini bisa diselesaikan dalam misalnya waktu 1 bulan atau tidak bisa? Jadi pertimbangkan waktu pelaksanaan. Apakah realistis nih kita menyelesaikan 6 masalah itu dalam 1 bulan? Kemudian biaya pelaksanaan, apakah tersedia atau tidak biayanya? Sumber daya manusia. Kemudian potensi dari intervensi, kegiatan intervensi ini apakah akan membantu kita mencapai target dan juga meningkatkan mutu ini secara berkelanjutan, atau hanya 1 kali ini, hanya 1 kali intervensi sudah selesai, kemudian tapi tidak berkelanjutan dampaknya. Kemudian apakah solusi yang kita atau intervensi itu sesuai dengan akar masalah? Apakah ada dukungan dari manajemen dan staf lain? Dan apakah ada dukungan, misalnya kita butuh bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten, apakah ada dukungan atau tidak? Nah, itu hal-hal yang harus dipikirkan. Selanjutnya. Oke, jadi misalnya kita mempunyai akar masalah yang cukup banyak, prioritaskan masalah mana yang dengan pertimbangan yang tadi ya, banyak pertimbangan tersebut. Jadi di sini ada 3 hal yang harus diingat dan sudah ada scoringnya. Urgensi masalah, urgen nggak ini masalahnya gitu. Kalau misalnya tidak terlalu mendesak dikasih skor 1 sampai skor 3 itu bahwa masalah itu sangat mendesak. Oke, sebelumnya nanti akar masalah tadi bisa ditaruh di kolom paling kiri, ditulis 1-1 sampai di bawah, misalnya ada 6 nanti ditulis sampai 6 berurutan ke bawah. Nah, pertama keterdesakan masalah ya, urgensi. Kemudian yang kedua biaya. Untuk program atau pendekatan yang mau kita lakukan. Apakah biayanya tinggi dikasih skor 1 sampai biayanya rendah dikasih skor 3. Kemudian kemungkinan dari intervensi ini bisa dilakukan. Realistis nggak ini dilakukan di puskesmas kita di dalam konteks masyarakat kita. Kalau sangat tidak memungkinkan dikasih skor 1 sampai sangat memungkinkan dilakukan dikasih skor 3. Kemudian nanti skornya itu akan dijumlahkan. Selanjutnya, nah ini saya sudah memberikan contoh di sini. Misalnya yang hadir dalam proses memprioritaskan masalah itu ada 8 orang
Jadi setiap orang itu akan memberikan skor. Gitu. Akan memberikan skor, misalnya orang pertama kasih skor 3, orang kedua skor 3, orang ketiga skor 3, kemudian ya seperti itu. Nanti masing-masing skor itu akan dijumlahkan, nanti akan dijumlahkan juga ke kanan. Nanti di total skor ini akan ketahuan masalah mana yang akan mau diprioritaskan. Jadi semakin tinggi skornya berarti prioritas dari masalah itu akan semakin urgent. Nanti kita akan latihan sama-sama untuk membuat ini. Jadi kita langsung bisa praktek. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjut akan ke siklus PDSA. Nah, PDSA pertama plan atau rencana. Jadi setelah tadi kita sudah ada prioritas intervensi, oke, kita mau menggarap contoh yang tadi apa ya? Coba balik lagi, Dr. Hafiz. Contoh yang tadi. Nah, dari akar masalah tadi ini saya sudah copy, tulis di sini. Jadi edukasi masih belum diterima oleh pasien karena kemampuan komunikasi dari staf itu masih kurang. Oke, jadi itu yang prioritas. Kemudian kita tentukan target. Nah, jadi pertama kita tentukan target. Jadi ini agak berbeda dengan target yang di CKI ya. Tadi kan sudah ada jumlah ibu hamil yang mendapat nilai OM. Nah sekarang kita ingin menentukan target yang dicapai dari edukasi ini. Apa nantinya target kita? Misalnya peningkatan pengetahuan ibu. Kita akan membuat indikator. Apa sih kenapa kapan ibu itu meningkat pengetahuannya dengan edukasi yang kita berikan? Itu kita berikan indikator. Kemudian identifikasi aktivitas kegiatan intervensi. Misalnya apakah ada training, kemudian training disertai dengan dengan latihan dengan ibu hamil dan sebagainya. Nah, tadi indikator sudah, dan kemudian dokumentasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk intervensi ini, jadwal yang realistis, bukti, dan penanggung jawab atau PJ. Nantinya ada, selanjutnya frekuensi dari pemantauan kegiatan intervensi, apakah mau per minggu, per bulan, dan sebagainya, dan siapkan instrumen untuk mengukur perubahan. Misalnya ada checklist, daftar pilih, survei pengetahuan, dan sebagainya. Nah ini mungkin yang untuk instrumen saya akan bicarakan di sesi keempat ya, di sesi paling terakhir. Nah ini sudah saya berikan contoh. Suatu tabel, jadi kurang lebih seperti ini nantinya setelah tadi sudah ada matriks prioritas. Jadi ada masalah, targetnya apa di bulan Maret, dan kemudian kegiatan yang mendukung solusi. Nah di sini contohnya ya pelatihan komunikasi tentang edukasi kepada ibu hamil. Sumber daya apa yang dibutuhkan? Pasti butuh dana, butuh waktu, butuh pelatih. Kemudian tanggal berapa nih mau dilakukan pelatihannya, misalnya 16 Maret. Kemudian bukti kegiatan apa? Daftar hadir, peserta. Kemudian ada RTL, penanggung jawab siapa? Nah, seperti itu. Kemudian kegiatan lain yang mendukung dari intervensi ini apa? Monitoring yang rutin. Nah, kurang lebih seperti ini nantinya bentuk dari rencana atau plan. Oke, lanjut. Nah, kemudian D, yaitu pelaksanaannya. Jadi melakukan yang tadi sudah direncanakan. Oke, lanjut. Nah, kemudian lakukan dengan berjalannya kegiatan intervensi ini, lakukan pengecekan secara berkala. Apakah kegiatan ini sudah berjalan sesuai yang direncanakan atau belum? Kemudian catat atau lakukan survei kecil ya, apakah ada perubahan atau modifikasi yang perlu dilakukan jika belum ada atau sedikit sekali perubahan. Lanjut. Kemudian yang S ya, tadi kita pelajari. Nah, tujuannya adalah untuk mempelajari apakah kegiatan intervensi tadi, misalnya training, itu sudah memecahkan masalah. Dengan meninjau bukti dan mengukur bahwa apakah target sudah terpenuhi atau belum. Jadi lakukan evaluasi sesuai frekuensi pemantauan, tadi sudah ada di tabel. Kemudian pelajari dan bandingkan indikator. Jadi sebelum mulai intervensi, indikatornya
kita sudah menentukan, kemudian setelah intervensi kita bandingkan apakah sudah ada temuan ini meningkat atau tidak. Dan kemudian pelajari apakah ada perubahan positif atau bahkan negatif. Jadi mungkin intervensi yang kita rancang itu kurang sesuai gitu. Nanti itu bisa dimodifikasi. Oke. Nantinya setelah ada intervensi ini bisa ada beberapa kemungkinan. Pertama, tercapai signifikan atau tidak signifikan perubahannya. Kedua, target tidak tercapai. Yang ketiga, menemukan masalah yang lain. Setelah intervensi, masalah yang pertama sudah terselesaikan, ternyata muncul masalah lain. Itu bisa juga. Dan yang keempat, bisa juga kita menemukan solusi yang lebih efektif. Nah, jika target tercapai secara signifikan dan berkelanjutan, lakukan terus apa yang sudah dilakukan tadi dalam do ya, atau lakukan D tadi, dan kalau bisa buatlah target yang lebih tinggi. Jika target tercapai tidak signifikan atau berkelanjutan, modifikasi pendekatan intervensi yang kita lakukan. Jadi sebenarnya ada dampaknya tapi kurang nendang. Jadi bisa aja ada hal-hal kecil mungkin di dalam intervensi itu yang masih kurang baik. Jadi bisa dilakukan modifikasi. Atau bisa juga uji coba pendekatan yang baru. Dan jika target tidak tercapai, tinggalkan solusi dan rancang lakukan atau solusi kegiatan atau intervensi yang lain. Lanjut. Nah, tadi jika menemukan masalah baru itu jangan khawatir, tidak usah panik, karena ini adalah bagian proses CKI. Dan ini akan membuka kesempatan untuk meningkatkan kualitas. Jadi saya ingin memberi contoh, ini pengalaman waktu saya bekerja sama dengan salah satu puskesmas di Cianjur, Jawa Barat. Jadi pada saat itu mereka masalahnya adalah ANC-nya itu bukan 10T, masih kurang. Jadi rata-rata itu 8,5 gitu, ada yang 8, 9 di seluruh puskesmas tersebut. Jadi ini kok tidak tercapai ini 10T. Nah, mereka membuat intervensi, akhirnya kepala puskesmas mau memberikan dana. Sebenarnya semua bidan desa itu mempunyai stick ya. Sebelumnya ternyata yang 1T yang hampir selalu tidak dilakukan adalah tes lab. Jadi ibu-ibu itu tidak tahu harganya berapa. Nah, itu kan ada sesuatu yang miss kan. Nah, jadi saat itu kita berdiskusi, ini gimana kepala puskesmas mau, oh iya, ada dana untuk memberikan untuk memberi stick. Gitu. Jadi sebenarnya alatnya ada, bidan desa punya, cuman nggak ada stick. Karena itu harus dibeli pakai uang. Nah, setelah dilakukan intervensi, kalau tidak salah itu selama 3 bulan, kemudian mereka menemukan udah kayak di atas 90% sudah 10T, gitu. Berarti sudah periksa darah. Sudah bagus kan ini, jadi ada peningkatan yang cukup signifikan. Tapi mereka menemukan masalah baru. Apa masalah barunya? Itu di atas 60% ibu-ibu anemia. Karena dulu tidak diperiksa darah, tidak tahu kalau ibu anemia. Sekarang setelah diperiksa darah HB, ternyata ibu-ibu itu anemia. Ini kan masalah baru gitu. Nah, apa yang mau dilakukan? Jadi mereka juga sebenarnya cukup senang gitu dengan temuan ini, walaupun cukup mengejutkan gitu kan. Oh, ternyata ibu-ibu kita banyak anemia ya. Kita sudah memberikan pil, tapi apa mereka minum atau tidak? Nah, itu kan muncul masalah baru. Nah, jadi kalau misalnya setelah kita melakukan satu kegiatan dan ada masalah baru, jangan panik, jangan khawatir, bisa menjadi satu kesempatan peningkatan kualitas yang lain. Oke, lanjut. Nah, jadi CKI ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan terus-menerus dalam suatu siklus yang berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, untuk agar CKI ini efektif, maka harus direncanakan dengan baik. Itu pertama, pasti direncanakan dengan baik sumber daya yang tersedia, manajemennya bagaimana, kemudian ada dukungan kepemimpinan dan sistem,
bukan hanya dari sistem kesehatan saja, tapi dari sistem yang lain. Contohnya misalnya ada fasilitasi dari kepala desa dan sebagainya. Kemudian tadi saya tekankan tidak ada blaming atau saling menyalahkan, karena masalah itu tidak akan digali kalau ada blaming. Kerjasama tim, jangan lupa selalu menentukan target dan tentukan timeline atau lini masa. Nah, ini contoh dari lini masa atau timeline ya. Ini kumulatif. Saya membuat di sini Februari, April, Mei sampai Juli dan seterusnya. Mungkin untuk detailnya itu silakan didiskusikan dengan Dr. Hafiz ya. Ini jadi ada bulannya, ada masanya mau berapa bulan. Misalnya di sini saya memberi contoh 3 bulan. Kemudian ada kegiatan. Kegiatannya apa? Implementasi awal kan bulan Februari. Kegiatannya ditulis A, B, C. Kemudian target apa? Tadi sudah 50% mau mencapai pemila UAM 1. Dan kemudian luarannya itu realnya apa? Apakah tercapai 50% atau tadi ternyata setelah dianalisis hanya 20%. Nah, nanti setiap periode akan dibuat seperti itu, nanti terserah akan dibuat per 3 bulan atau per bulan. Nah, ini saya serahkan kembali ke tim Puskesmas dan tim Dr. Hafiz.